Ya, Anda masih bersama kami di One on One pemirsa. Kami masih mengulik begitu ya, bagaimana kemudian upaya dari Kementerian Kebudayaan bersama dengan Menteri Kebudayaan Indonesia, Bapak Fadlizon. Tadi Anda sampaikan bahwa termasuk juga senias film dan juga kemudian musik di tanah air yang juga kemudian ini salah satu cara untuk kemudian membangkitkan dan juga menyalurkan budaya Indonesia. Apa sih kemudian dukungan yang bisa Anda berikan begitu kepada para senias film ini? Pertama, konsepnya dulu adalah membangun ekosistem. Jadi kita tentu memfasilitasi, menciptakan termasuk kalau perlu ada regulasi, hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, kita memfasilitasi misalnya dalam hal-hal tertentu kepada para sineas misalnya untuk berkompetisi di forum internasional, kita ikut membantu membiayai, kita juga ikut menyelenggarakan kegiatan itu tadi di berbagai event seperti Cannes Film Festival, di Venice Film Festival, di Berliner, Udine, Busan, ya Asia Pasifik dan lain-lain. Jadi semua kita fasilitasi, kita dukung. Kita ada beberapa skema, termasuk ada juga dana Indonesiana yang merupakan endowment fund, dana abadi kebudayaan untuk para komunitas. Tahun ini penerimanya itu sekitar 3.000 hampir. Tahun sebelumnya, sebelum ada Kementerian Kebudayaan hanya 300, sekarang 3.000. Jadi kita jadikan 10 kali lipat gitu ya. Karena ini ya, komunitas adat sebagai salah satu jadi penggerak ini semua, juga pelestarian budaya. Semua lini, semua sektor budaya. Termasuk tadi ada yang pangan, ada yang tradisional, ada yang situs dan lain-lain. Ada yang tari-tarian, ada yang film, skema-skema. Ini terus kita akan perbaiki skemanya itu. Mungkin dalam film kita juga akan ikut mendukung development fund untuk membangun skenario. Kita juga bikin workshop tentang penulisan skenario, bahkan lomba penulisan skenario untuk tema kepahlawanan untuk yang sekarang ini. Lalu kita juga akan membuat satu skenario film untuk satu episode tertentu, 45 sampai 50 dengan para sineas. Kita sudah mulai itu. Ini kan berproses ya. Kami nantikan itu. Kemudian kita juga membuat satu santri film festival. Santri film festival? Ya, jadi untuk kalangan pesantren. Jadi karena jumlah pesantren di Indonesia ini ada 42.000. Nah, kita juga ingin ada cerita-cerita dari pesantren, kreativitas di pesantren, sehingga kita menjangkau seluruh lini kira-kira gitu. Karena potensi-potensi itu ada di mana-mana, di sekolah umum, di pesantren, dan di berbagai tempat yang lain. Ya, termasuk kan juga tokoh senior juga, salah satu penggerak budaya juga di tanah air, Adi Bin Slamet juga sempat mengutarakan soal Festival Lagu Anak. Bagaimana kemudian Anda menilai hal ini? Ada, kita juga membuat lagu-lagu anak. Jadi hal-hal yang perlu kita afirmasi. Lagu anak-anak gila gitu. Kita cinta lagu anak Indonesia ya. Dan itu ada festivalnya, ada kemudian lombanya. Karena kita juga ikut mendorong lagu anak-anak yang mungkin sekarang ini semakin jarang. Itu dia. Dan kita juga membuat anugerah-anugerah kebudayaan yang cukup banyak. Baik itu terkait dengan anjungan di Taman Mini, tokoh-tokoh yang berjasa di berbagai bidang, maestro, bahkan kita ada program namanya Belajar Bersama Maestro, dan juga gerakan seniman masuk sekolah. Jadi seniman-seniman di seluruh daerah itu masuk sekolah, lalu belajar bersama maestro di berbagai bidang, misalnya tari-tarian, ada kemarin di Nini Towo, ada di bidang teater, dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu melalui satu proses seleksi, sehingga memang ada tentu kompetisi, gitu ya. Dan kita buka seinklusif mungkin, seterbuka mungkin. Jadi cukup banyak sekali kalau bicara program dan kegiatan itu tidak selesai-selesai. Tapi kenapa sih komunitas adat ini cukup penting? Komunitas? Komunitas adat ini kenapa cukup penting? Komunitas adat itu kan realitas kita. Masyarakat adat itu adalah realitas kita. Dan masyarakat adat ini adalah penjaga gawang juga dari tradisi adat istiadat yang ada di kita, yang jumlahnya juga cukup beragam. Makanya kita juga memberikan satu perhatian, bahkan ada direktorat dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Jadi masyarakat adat termasuk bagian dari kebudayaan yang sangat penting, dan
kita memberikan satu perhatian yang khusus ya, termasuk kepada kalangan pewaris atau pelestari dan juga penganut dari kepercayaan dan karena kita juga cukup sedih gitu ya kalau beberapa waktu lo sempat viral ada sanggar tari begitu yang kemudian harus tutup karena itu tadi tidak adanya peminat, bahkan juga pembiayaan yang sudah mulai membengkak dan tidak sanggup untuk dibiayai. Ya, ini kita melibatkan selain tadi ada dana abadi, kita juga ingin melibatkan masyarakat. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi skema public-private partnership ini sedang kita galakkan. Termasuk saya membuat Board of Trustees Museum dan Cagar Budaya. Kami mengundang para pengusaha-pengusaha yang ingin berkontribusi bagi negara sebagai filantropis. Cara mendapatkan itu ini seperti apa? Ya kita minta mereka dan mereka tuh mau kok nyumbang. Ada yang mau membantu memperbaiki Candi Plaosan, ada Dieng, ada yang membantu Muara Jambi, ada yang membantu perbaikan renovasi di Museum Nasional, ada yang mau membantu misalnya di museum di Siak Kuala, walaupun ini dalam proses ya, ada yang sudah mulai terrealisasi, ada yang di keraton ya, kemudian di beberapa sekarang sedang kita kerjakan misalnya makam Ronggowarsito. Kami juga menyoroti termasuk juga sanggar-sanggar budaya kecil di perkampungan. Iya, itu juga kita harapkan bisa diakses nanti oleh Dana Indonesiana, meskipun misalnya bantuannya kecil-kecil tapi sangat bermanfaat. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan ini? Dan kita ada fasilitasi juga, fasilitasi misalnya kalau perlu peralatan, misalnya angklung atau memang anggaran kita terbatas ya. Itu dia. Oleh karena itu kita melibatkan public-private partnership itu skemanya. Dan kita minta misalnya kepada pengusaha yang peduli atau kepada BUMN, kalau bisa nanti juga Danantara. Ya, sementara ini kan memang fokus dari pemerintahan Pak Prabowo kan masih kepada hal-hal yang sangat penting bagi kita. Program strategis seperti swasembada pangan, energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, ya, kesehatan, itu kan hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, Danantara pun bisa ikut membantu kebudayaan, terutama di dalam mengakselerasi ekonomi budaya dan industri budaya. Itu yang kemudian dititipkan oleh Pak Prabowo kepada Anda dalam membangun Kementerian Kebudayaan ini? Ya, termasuk itu juga. Ya, sekarang kita membangun dulu satu fondasinya kebangkitan kebudayaan kita dulu. Wow, membangun ekosistem. Ya, seperti tadi bahwa kebudayaan kita ini superpower sebenarnya. Dan kita mungkin yang paling beragam. Kita ini ada 1.340 etnis suku bangsa di Indonesia, 718 bahasa. Ini mewakili 10% bahasa yang ada di dunia. Jadi luar biasa. Membangunkan dulu masyarakat, kita mengingatkan lagi bahwa mega diversity Indonesia mega diversity ini supaya masyarakat cinta pada budayanya dan menggerakkan budaya ini. Karena ada dalam konstitusi kita pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1, bunyinya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi ada perintah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi di tengah peradaban dunia, bukan hanya di Indonesia. Kita nih harus berkontribusi bagi globalisasi, bagi peradaban dunia. Pak Menteri, tapi kan di tengah peradaban dunia ada globalisasi cepatnya internet ini, nggak mudah ya untuk membangkitkan lagi kebudayaan dan juga minat masyarakat Indonesia. Ya, tapi coba kita lihat. PR Anda berat. Berat, ya, tapi harus kita mulai dan kita bangun bersama, gotong royong. Korea misalnya dengan Korean Hallyu, dengan Korean Waves, menjadikan K-pop, menjadikan drama Korea itu soft power mereka masuk. Itu direncanakan bertahun-tahun. Hollywood juga begitu ya. Tapi mereka berhasil sampai ke Indonesia, penetrasinya sampai kemana-mana. Nah, kita ini punya potensi yang besar, kita harus rencanakan begitu, tapi harus dimulai dari kita dulu. Kalau kita tidak hidup, dan para pelaku-pelakunya ini, makanya ada manajemen talenta dan lain-lain, ini harus mereka keluar ke internasional. Kendala film Anda apa sih, sudah. Menteri? Apa? Kendala Anda apa sih sejauh ini?
Pertama adalah manusianya, kreatornya. Ini yang harus mempunyai kesadaran. Tentu pemerintah memfasilitasi. Ya, kendala yang lain adalah di dunia ini kan kompetisi. Misalnya dalam soal pencapaian artistik di dalam seni rupa, itu kan persaingannya keras sekali. Di dalam musik juga persaingannya keras sekali. Untuk mencapai satu tingkat tertentu, misalnya dari K-pop, itu tidak semua berhasil kan, banyak yang bertumbangan juga, tapi yang peaknya itu yang tercapai misalnya kelompok seperti BTS, itu kan harus kerja keras, harus menghasilkan satu puncak-puncak estetika tertentu dari acting, dari singing dan dari dancing ya, itu yang perlu latihan-latihan yang kuat, yang keras untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik misalnya dalam bidang seni pertunjukan seperti itu. Itu yang salah satu kendala yang mungkin Anda alami. Iya, kita harus punya kedisiplinan. Kalau kreativitas menurut saya manusia Indonesia adalah manusia kreatif ya sejak awal. Tapi kita perlu juga manajemen, artis manajemen, promosi dan penggunaan instrumen kemajuan teknologi, komunikasi dan informatika ini luar biasa. Anda mengarah ke sana ya, artinya bagaimana kemudian seperti Korean Wave itu bisa kemudian mempengaruhi. Kita harus buat negara. Indonesian Waves. Wow. Iya, kita harus buat Indonesian Waves. Dan bagaimana kemudian cara Menteri Fadlizon untuk mencapai target-target itu? Sesaat lagi kami bahas untuk Anda di One on One.